Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizwan Agustin, NIM 4304002000085. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Heart Is. Nah, film drama Korea Selatan tahun 2006 yang disutradarai Oh Dae-gon, penulis skenario Sindonik, tanggal rilis 26 Oktober 2006, durasi 97 menit. Jadi langsung saja ya. Chen dan Soyi adalah kakak beradik yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya telah meninggal dan ibunya merasa keberatan mengurus kedua anak tersebut, sehingga kedua anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya dan dia berada di rumah saudaranya. Soyi sangat menginginkan anak anjing. Akhirnya Chen mengambil anak anjing sebagai hadiah ulang tahun Soyi. Nah, Soyi pun sangat senang sekali sehingga anjingnya tersebut dinamai Meong. Mereka hidup rukun sehingga Meong menjadi dewasa. Nah, suatu ketika Soyi ingin sekali bertemu ibunya. Namun sang kakak ngomong bahwa ibunya itu telah mati. Nah, suatu hari mereka bermain di lapangan es. Nah, Chen tiba dia perutnya sakit, mulas, dan akhirnya Chen meninggalkan Soyi dan Meong di lapangan es. Nah, tiba-tiba Meong itu terjebur di air es. Nah, Soyi ingin menyelamatkan anjing tersebut, tetapi Soyi ikut tenggelam di lautan es dan tinggal tasnya yang mengembang di permukaan. Sang kakak hanya bisa berteriak karena dipegangi oleh penjaga lapangan. Sejak saat itu yang sangat membenci Meong, karena jika ia melihat Meong, ia akan teringat oleh Soyi. Setelah kepergian Soyi, akhirnya Chen mencari ibunya ke kota dan ia menemukan alamat ibunya. Namun ibunya malah pergi ke Amerika, jadi dia ditinggal sendirian. Tanpa ia sadari, Meong mengikutinya. Saat di base, ia bertemu dengan dua orang anak jalanan, laki-laki dan perempuan yang sedang ngamen. Karena ia tak punya tujuan, akhirnya ia bergabung dengan anak-anak jalan yang disebut rumah cinta. Nah, ketika Chen sedang berjalan dengan teman-temannya, ia melihat Meong sedang hendak ditangkap beramai-ramai. Karena dia kasihan, maka dia mengakui bahwa anjing itu adalah miliknya. Namun, ia malah meninggalkan Meong sendirian. Tetapi Meong terus mengikutinya sampai ke rumah cinta. Chen dan teman-temannya tidak mendapatkan uang setoran yang banyak, dan si leader marah padanya lalu memukuli dia. Meong juga ikut dipukuli. Keesokan paginya ketika Chen CS sedang berlibur, Meong dihajar sama si Blackie sampai setengah mati. Kemudian Meong dibuang di tempat sampah. Pulang dari liburan, Chen memukuli si Blackie, namun ketahuan leadernya dan tanpa sengaja si leader malah kena pukul. Ia membuat si leader marah besar. Si leader akan mengajar si Chen, namun keburu polisi datang. Kini Chen dan Meong hidup bersama lagi. Mereka berbagi makanan bersama. Penglihatan Meong sudah sedikit berkurang. Ia nyaris buta. Sejak itu Chen mulai sayang sama Meong. Sekarang ia mempunyai masalah dengan leadernya karena anjing kesayangan itu mati gara-gara Chen. Si leader kini memburu Chen yang tengah sakit di kantor polisi. Kemudian ia menculik Chen diam-diam dan membawa ke markasnya. Di sana ia disiksa habis-habisan dan hampir mati di tangan mereka. Untung saja sang polisi tepat datang. Ibunya menemui Chen di kantor polisi. Ia menangis karena Soyi sudah tidak ada.
ibunya merasa bersalah. Coba dia nggak ninggalin anaknya. Chen dan Meom sekarang tinggal di rumah ibunya. Ketika Chen bangun, ia mendapati Meom di depan rumah dan Meom ingin pergi ke tempat Soyi biasa menunggu Chen. Di sanalah Meom. Nah, di video tersebut itu merupakan perkembangan kecerdasan emosional. Nah, Daniel Goleman mengklarifikasi kecerdasan emosional atas 5 komponen penting, yaitu mengenali emosi, kedua mengelola emosi, yang ketiga motivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain, dan yang kelima membina hubungan. Nah, yang pertama yaitu mengenali emosi diri. Kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Nah, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kesadaran diri memungkinkan pikiran rasional memberikan informasi penting untuk menyingkirkan suasana hati yang tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, kesadaran diri dapat membantu mengelola diri sendiri dan hubungan antar personal, serta menyadari emosi dan pikiran sendiri. Semakin tinggi kesadaran diri, semakin pandai dalam menangani perilaku negatif diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu mengelola emosi, yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan tugas. Peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu tujuan, serta mampu menetralisir tekanan emosi. Nah, selanjutnya yaitu motivasi diri, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi adalah memanfaatkan emosi sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup seseorang. Ini berarti bahwa antara motivasi dan emosi mempunyai hubungan yang sangat erat. Perasaan emosi menentukan tindakan seseorang, dan sebaliknya, perilaku seringkali menentukan bagaimana emosinya. Bahkan, menurut Goleman 1999, motivasi dan emosi pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggerakkan. Nah, motivasi menggerakkan manusia untuk meraih sasaran. Emosi menjadi bahan bakar untuk motivasi. Dan motivasi pada gilirannya menggerakkan persepsi dan membentuk tindakan-tindakan. Selanjutnya yaitu mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Hal ini berarti orang yang memiliki kecerdasan emosional ditandai dengan kemampuannya untuk memahami perasaan atau emosi orang lain. Emosi jarang diungkapkan melalui kata-kata, melainkan lebih sering diungkapkan melalui perasaan non-verbal, seperti melalui nada suara, ekspresi wajah, gerak-gerik, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu membina hubungan, yaitu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Singkatnya, keterampilan sosial merupakan seni mempengaruhi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.